Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tugu Widadi, salah satu mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, Kebumen. Oke, tanpa berlama-lama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih Islam itu datang di Indonesia dan metode apa yang dilakukan orang-orang terdahulu dalam menyebarkan agama Islam. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang berimigran dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Teori ini ditemukannya adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh keduanya adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yakni ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam, baik di Pasai, Semenjak Malaka, dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan ada yang di Gujarat. Teori Arabia. Para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. Teori Persia. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukannya ada peninggalan mazhab di keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya dua orang ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Seorang berasal dari Syihrat dan seorang lagi berasal dari Lifaham. Nah, selain tiga teori tadi, Islam di Nusantara juga disebarkan oleh para pedagang. Mengenai peran pedagang dalam penyebaran Islam, banyak yang dikemukakan oleh sarjana Arab. Menurut mereka, para pedagang Muslim menyebarkan Islam juga sambil berdagang. Bukti lain penyebaran agama Islam di Indonesia sendiri yaitu ditemukannya kerajaan-kerajaan, antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon, dan kerajaan yang lainnya. Situasi masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebelum datangnya Islam, kehidupan dipengaruhi sistem kasta, sehingga kehidupan mereka terpecah belah. Kasta terbagi menjadi 4 golongan, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Dari keempat sastra di atas, mereka menggolongkan kasta tertinggi tidak diperkenankan bergaul dengan orang berkasta di bawahnya atau yang lebih rendah. Setelah agama Islam masuk dan tersebar di masyarakat, sistem kasta mulai menghilang dan mulai terjamin HAM tanpa adanya perbedaan. Islam pun datang ke tanah Jawa. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Jawa sudah menganut agama Hindu dan Buddha dan kepercayaan terhadap nenek moyang. Hal ini terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan, patung maupun prasasti. Adapun di Jawa, kerajaan Hindu terakhir sebelum datangnya Islam adalah Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang juga memiliki ambisi dalam perluasan wilayah. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, maka agama Hindu-Buddha yang merupakan agama resmi kerajaan juga mengalami kemunduran, sedangkan kepercayaan nenek moyangnya justru semakin berkembang. Dan keadaan kerajaan yang mulai diambang keruntuhan, Islam pun dapat diterima oleh masyarakat luas. Bagi mereka, Islam memberi warna yang baru. Islam dapat diterima karena di dalam Islam tidak mengenal kasta seperti dalam Hindu-Buddha. Meskipun jauh sebelumnya Islam sudah ada di Jawa, namun masih menjadi agama minoritas. Islam dapat berkembang di Jawa karena adanya jasa para penyebar agama Islam, yaitu Wali Songo. Wali Songo terdiri dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Giri, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Maktu atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat,
Jafar Sotik atau Sunan Kudus, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, dan yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Wali Songo telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa pada zaman dulu yang mayoritas beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam menyebarkan agama Islam. Dan salah satu metode yang ampuh untuk menyebarkan agama Islam yaitu melalui sarana pendidikan, baik pesantren maupun sekolah, yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau di pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, maka mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan agama Islam. Salah satu wali songo yang unik dalam menyebarkan agama Islam yaitu Sunan Kalijaga. Beliau adalah mantu dari Syekh Siti Jenar. Tentang digunakannya nama Kalijaga adalah berkaitan dengan awal perjalanannya menjadi murid Sunan Bonang, yaitu disuruh untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di tepi sungai dan disuruh untuk puasa selama 3 tahun, dan kemudian di tempat itulah meninggalkan sebuah petilasan. Karena pandangan dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga dianggap sebagai pemuka wali yang digolongkan pada kelompok bersama Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati, dan Sunan Muria. Beliau sangat familiar dan terkenal di kalangan masyarakat Islam di Pulau Jawa, yang memiliki beberapa nama unik, antara lain Raden Syahid dan Brandel Kolojoyo. Perjalanan dakwahnya juga menarik, ditelusuri terutama pendekatan budaya dalam penyebaran agama Islam bersifat arif dan bijaksana, unik dan memiliki karakteristik yang khas Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah pergelaran wayang kulit. Wayang kulit sendiri sebelum ajaran Islam tersebar di Jawa terbentuk relief seperti terpahat candi. Namun oleh Kalijaga diganti bentuk wayang Punakawan, Bagong, Petruk, atau Semar. Sunan Kalijaga sendiri menjadi dalang wayang. Menariknya, saat pergelaran wayang kulit di Masjid Raden Syahid, cerita wayang diganti dengan cerita berunsur Islami. Yang menarik dari pergelaran wayang Sunan Kalijaga yaitu masyarakat bebas menonton wayang dengan syarat mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat serta diajari wudhu dan diajak sholat berjamaah. Dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga kepada masyarakat Surawati ini menggunakan media wayang. Sejarah perkembangan wayang tidak lepas dari peran Sunan Kalijaga. Dalam masyarakat Jawa, wayang telah menjadi sebagian dari hidupnya. Perjalanan dakwah Sunan Kalijaga juga mampu menciptakan baju takwa atau yang sekarang dinamakan baju koko sebagai ciri khas umat Islam. Selanjutnya belangkon, keris, dan pakaian yang sering dipakai Sunan Kalijaga hingga kini dijadikan pakaian khas Keraton Jogja, Surakarta, maupun Cirebon. Bahkan pakaian adat Jawa, dan menariknya pendekatan budaya maupun metode dakwah yang menjadi ciri khas Sunan Kalijaga mampu mendorong kalangan masyarakat sampai Adipati Pandaran, Kartusoro diantaranya masuk Islam, sehingga sewajarnya Sunan Kalijaga menjadi wali yang melegenda di kalangan masyarakat Jawa. Kesimpulan dari materi ini adalah Islam datang ke Indonesia ketika pengaruh Hindu-Buddha masih kuat. Kala itu Majapahit masih menguasai sebagian besar wilayah yang kini termasuk wilayah Indonesia. Masyarakat Indonesia berkenal dengan agama dan kebudayaan Islam melalui jalur perdagangan, sama seperti ketika berkenalan dengan agama Hindu dan Buddha. Melalui aktivitas perdagangan, masyarakat Indonesia yang sudah mengenal Hindu-Buddha lambat laun mengenal ajaran Islam. Persebaran Islam ini pertama kali terjadi pada masyarakat pesisir laut yang lebih terbuka terhadap budaya asing. Selain itu, barulah Islam menyebar ke daerah pedalaman dan pegunungan melalui aktivitas ekonomi, pendidikan, dan politik. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat, dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Dan dalam perkembangan selanjutnya bermuncullah banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai dan kerajaan Islam lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan milik saya dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.